Fatihah. Sebelum pembacaan kitab dan juga baca Al-Fatihah untuk yang berulang tahun pada malam hari ini, mudah-mudahan umurnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan minas sholihin, minal barin, jadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan dimudahkan dalam mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di kedepannya menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mudah-mudahan yang punya niat pada malam hari ini dikabulkan niat Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat Allah Subhanahu wa taala, khususnya hajat-hajat daripada orang tua kami, juga hajat kita semuanya, dan Allah angkat hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kunna salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa adama nafa bi ulumihi fi daraini, amin. Sebelum diawali bacaan kitab, seperti biasa saya diamanatkan untuk membacakan kitab. Saya ambil satu kitab, mudah-mudahan ada manfaatnya, meneruskan daripada apa-apa yang saya pelajari. Saya ingin pengajian malam Rabu ini saya ambil beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya senang dengan kitab satu hadis yang bernama kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Terus saya ambil sarahnya yang berjudul Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'ina An-Nawawiyah, karangan Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Ad-Dimyati. Mudah-mudahan nanti apa yang kita baca, apa yang kita pahami bisa bermanfaat buat kehidupan kita fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis fa'awwal, ya, hadis yang pertama. 40 hadis doang dalam kitab ini. Yang pertama dalam kitab ini, yang pertama di sini adalah An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab. Ya. Kalau satu hadis pasti ada perawinya atau riwayatnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi hadis ini diriwayatkan siapa? Sahabat siapa nih yang meriwayatkan hadis ini? Itu di kalau kitab hadis digituin. Makanya dalam kitab hadis ini, kitab hadisnya tipis. Ada kitab hadis yang tebal seperti Sahihul Muslim, Sahihul Bukhari, Musnad Imam Ahmad, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tabrani, banyak dikenal dengan Ummu Sid, yaitu ibu induk dalam pada ilmu hadisnya Rasulullah SAW. Itu orang-orang hadis apal. Kami mempelajari di dalam hadis, kami pelajari hal tersebut. Ya. Nah itu banyak perawi disebutkan artinya buat apa ini? Artinya untuk membenarkan hadis yang dibawa tersebut, untuk membenarkan daripada hadis yang dibawa. Makanya nggak gampang jadi orang ahli hadis, itu nggak gampang, susah. Kenapa? Jadi apa yang dihafal, apa yang diingat dari rawi perawinya satu persatu, dan jenis hadisnya itu berbeda-beda. Ya makanya ketika kami belajar dari hadis, pernah salah seorang daripada guru kami mengatakan bahwasanya orang fikih, ahli fikih bisa disiakan atau diwahabikan. Tapi kalau orang ahli hadis nggak mungkin dia diwahabikan atau disyiakan. Kenapa? Karena dia tahu. Kenapa orang ahli hadis
Sebelum dia membicarakan hadis, dia harus mempelajari dulu riwayat setiap orang nih, biografinya, manakibnya, atau perawinya itu. Ulama dari dari mulai beliau dari detik ini sampai nih zaman ini, sampai ke gurunya dipelajarin, dari gurunya dipelajarin juga, dihafalin tuh riwayatnya. Deng sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya orang ahli hadis jarang. Ya, terakhir Sayyid Dr. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, sebab itu guru kita ya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fugi. Orang muhaddisin gak gampang ada hadis. Nah ini katanya hadis yang pertama ini an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Faruq. Di sini riwayatkan daripada an Amirul Mukminin, pemimpinnya para mukminin. Siapa Abi Hafsin? Bapaknya singa. Hafsin adalah Abi, bapak. Hafsin adalah singa, Al-Asad. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar bin Khattab. Salah seorang daripada khalifah Rasulullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, katanya. Kami pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau. Ya, orang hadis didengar nempel. Kayak kita ngaji, ya, apa yang dikatakan guru nempel. Nanti ketika sampai kepada orang lain ini persis apa yang dikatakan guru tuh kalau bisa. Makanya kesohihan hadis itu terletak ya kekuatan hafalan si perawi. Kekuatan hadis artinya hadis itu kuat, artinya apa? Ada tingkatannya, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, itu tingkatannya. Kalau sahih top itu. Nah tingkatannya tersebut itu bukan hadisnya dhaif, hadisnya benar dari Rasulullah SAW, cuman perawi-perawinya nih yang jadi masalah. Jadi yang bisa ngerubah itu hasan, yang bisa ngerubah itu dhaif, yang bisa ngerubah sahih adalah perawi-perawinya. Ya, kekuatan hafalan daripada perawi itu nggak gampang. Makanya, wah apa benar tuh begitu? Udah diuji hafalannya. Dia hafal 7.000 hadis, keluarin sama persis. Kalau kita kan kadang-kadang ngaji nih, adik paham, dengar enak. Pas keluar tanya lagi apa yang dikatakan guru, lupa udah. Ya, kita kan begitu. Ya. Masuk kuping kanan, keluar apa tetap di situ? Keluar, jangan keluar. Tuh. Kalau orang dulu tidak, ya. Dia sekali mendengar, dipatri di hatinya, dipatri di otaknya. Apalagi antum yang masih kecil-kecil nih. Ya, anda ingat ada mahfuzat, ada syair mengatakan, katanya, talabul ilmi fi sigar kanaksi fil hajar, katanya. Nutut ilmu di waktu kecil seperti kita ngelukis di atas batu. Kalau kita ngelukis di atas batu, kira-kira kita atuk-atuk, kira-kira abis kita hapus masih berbekas apa tidak? Masih berbekas tidak? Bekas tuh, kalau kecil begitu belajarnya. Masih nempel. Coba orang lanjut. Makanya talabul ilmi fil kibar kanaksil fil bahar atau fil ma. Belajar di waktu besar, laksana dia ngelukis di atas air atau di atas lautan. Ya kita tulis di lautan ada air, nah, mumpung masih kecil, belum banyak pikiran-pikiran macam-macam. Nah, Jimmy udah mau kawin deh, ya pikirannya banyak. Ya jangan kalau buat dia sekarang-karang nih, tadi jangan suruh dia baca-baca apa, ntar dia lupa. Karena banyak masalahnya, banyak yang dipikirin. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, kata ulama-ulama kita, kalau orang lagi banyak masalah jangan dikasih amanah. Tadi lupa ya, jangan disuruh khutbah, jangan disuruh ceramah. Kenapa? Tadi lupa apa yang dikatakan. Tadi ngomong masalah dia lagi. Ini belum ada ini aneh, belum ada bawaan nih, belum ada ngomong. Suruh ceramah ngomong gitu. Ya, orang-orang mau kawin, orang lagi bangun rumah tuh nggak boleh. Kenapa? Pusing dia. Jangan disuruh ngajar, jangan disuruh ceramah. Terus yang keluar bukan hadis, bukannya ini, malah masalah dia keluarin. Ya Mi, parcel 2 beloman. Gitu. Walhasil mumpung kita
masih taraf, ya belum banyak kepikiran, belum banyak dewasa, ya belum di bawah kedewasaan kita, gunakan hal tersebut. Kenapa? Manfaat sekali. Kenapa? Karena apa yang kita hafal ya akan melekat. Nah, al ilmu fi sudur. Ilmu itu dalam hati. Ya, katanya kullu ma katabaqar wa ma hafidha far, katanya. Setiap apa yang tulis itu akan netap. Begitu juga apa-apa yang dia hafal akan netap. Kuat. Nah, inilah ya daripada orang-orang ahli hadis seperti itu orangnya ya, orang-orang yang hafal. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata. Apa sabda Rasulullah SAW? Ya, hadis pertama ini, innamal a'malu binniyat. Masya Allah, awal hadis ini berbicara mengenai an-niyat. Kata beliau, sesungguhnya amal-amal itu dipengaruhi dengan niat niat. Ya. Apakah benar begitu kata Rasulullah SAW? Perlu kita buktikan. Orang ada niat nggak bakal semangat hidup. Antum kalau nggak ada niat nggak mungkin bisa kemari. Karena kita niat. Apa niat? Itu sesuatu yang diucapkan dalam hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Itu niat. Ya. Ada orang mau belajar ilmu ke luar kota, ke Jawa, pasti ada niatnya. Apa? Mau menjadi orang ya, yang benar-benar ya, bisa ya didambakan oleh orang tua. Ada orang mau niat belajar di pesantren dengan niat apa? Ya, di kemudian hari bisa menjadi generasi yang membawa emban perjuangan dari Rasulullah SAW. Niat berat, kuat. Jadi pas di sana belajarnya semangat. Ada nih niat. Nah sekarang orang ya, mau nikah contohnya, ada niatnya enggak? Ada niatnya enggak? Kalau nggak ada niat nggak bakal nikah. Ada niatnya nih. Kenapa banyak orang punya harta, kerja habis-habisnya nggak punya anak, hampa hidup. Apa yang dicari buat apaan? Saya baru ketemu tadi siang ketemu orang yang seperti itu. Suami istri kerja, nggak punya anak. Akhirnya alhamdulillah dia diarahkan satu ustadz. Akhirnya hartanya dibikin ya rumah tahfidz, yayasannya nggak punya anak. Ya, dia berusaha nggak dikasih juga. Apa yang dia cari, apa yang dia usahakan, apa yang dia bisniskan, uang ini buat apa? Oh. Coba, itu anak. Nah, kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, wa inna malikum rinni'in manawa, kata Rasulullah SAW. Wah, sesungguhnya setiap seseorang itu sesuai dengan apa-apa yang diniatkan. Seseorang itu apa-apa yang diniatkan. Artinya gimana? Keberhasilan seseorang itu sesuai dengan apa-apa yang diniatkan. Ada orang di pesantren, 5 orang, niatnya beda-beda. Berangkatnya bareng, tempatnya bareng, tapi niatnya beda-beda. Ketika dia pulang sampai rumah, dia umur 10 tahun, berhasil semua. Tapi maaf, jadinya pun beda-beda. Kenapa? Niatnya beda-beda. Itu yang dikatakan seseorang itu ya, dilihat dengan apa-apa yang diniatkan. Jangan salah, antum ngaji semua sama, antum hadir di majelis taklim sama, antum kenal ziarah sama, enggak lain-lain. Ada orang mau ziarah niatnya apa? Ya Allah, yang belum kawin, yang belum lagi niatnya insya Allah mudah-mudahan tahun depan aneh mau niat kawin, niat nikah ya Allah. Berangkat ya bareng. Yang satu minta kena ziarah, minta bisnisnya agak lancar. Yang satu minta mudah-mudahan rumah tangganya sakinah. Kenapa lagi guncangan tuh? Kan beda-beda tuh, jalannya sama aja. Yang satu mudah-mudahan ya Allah dapat ganti lagi istri yang baru yang lebih soleha ya Allah. Kan beda, sama gak? Beda. Berangkatnya sama, ziarahnya sama. Akhirnya ketika semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doanya dimustajab, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ziarahnya makbulah, jadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf,
Allah kabulkan atu-atu. Pas di rumah beda-beda jalannya. Yang minta lancar usaha bisnis, besok mama udah pakai mobil. Yang atu, yang minta dicarikan istri yang soleh gantinya, liatin doang, oh dia naik mobil. Ini kok begitu, jarang kok aneh, yang penting dapat istri yang baik. Sama dapat gobul kemarin penjaranya. Ente senang, aneh pun senang. Kenapa? Aneh merasa apa yang aneh doakan dikabul. Ente yang tahu niat ente. Aneh pun yang tahu niat niat yang beda-beda dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Ini jadi seseorang itu nggak sama niatnya. Berangkat boleh sama-sama. Duduk di majelis boleh sama. Datang ke para guru-guru mencari barokah sama-sama. Tapi dalam hati kita adalah ada yang kita niatkan dan niat kita adalah beda dan beda. Insya Allah niat kita semua baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik. Terus hadisnya lanjutkan, kata Rasulullah SAW belum mencontohkan, katanya paman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, katanya. Barang siapa hijrahnya. Ini hadis keluar ketika Nabi hijrah. Ini hadis keluar ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika di situ Rasulullah bicara. Paman kanat hijratu, barang siapa ada hijrahnya. Ketika hadirnya dia, hijrahnya dia, muhajirin adalah orang yang dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya tersebut katanya ilallahi wa rusulihi, buat Allah dan Rasulnya. Artinya ini ikhlas. Hijrahnya ke kota Madinah, dari Mekah ke kota Madinah ikhlas buat Rasul, buat Allah dan Rasulnya. Katanya fahijratuhu ilallah wa rusul, maka sungguhlah hijrahnya dia benar-benar buat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ada niatnya lain, hijrahnya bukan kena yang lain, bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, ada yang diniatkan lain. Contohnya Nabi katakan, katanya waman kana hijratu lidunya yusibu, katanya barang siapa ada hijrahnya, katanya buat apa? Lidunya, buat dunia, buat dagang. Wah kalian dah Nabi Muhammad ke Madinah, kalian lah pengen dagang ah. Kan ada nih orang hadir hall di mana-mana jual kopiah banyak. Ya, orang Jakarta hadir hall di Tanggul, hadir hall di Gresik, buka lapak ada gak? Pernah gak ketemu? Ya, orang-orang ini aktif ya, masya Allah. Sampai Singapura tuh, tukang kopiah sampai Singapura. Bayangin, hadir hall sampai Singapura. Masya Allah, berkah kopiah. Tapi sayang dia jual kopiah dia. Kalau dapat enak dua-duanya. Dia kagak, dari mulai ziarah hampir hall di situ aja. Mudah-mudahan ini tahun niat dapat. Zaman Rasulullah SAW ada seseorang hijrahnya buat dunia. Artinya buat dia buat dagang, dia buat ini, nggak dipikirin tuh. Ya, buat Rasulullah nggak dipikirin, buat ikhlas nggak dipikirin. Yang penting mau ngadu nasib di Madinah, mau buka lapak di Madinah. Pindah dia di Mekah karena sepi, dia mau niatnya mau dagang di Madinah. Kata Rasulullah SAW, yusibuha, maka dia akan mendapatkan perdagangan tersebut. Dia akan mendapatkan dunia tersebut. Tetap dapat. Makanya apa yang diniatin. Terus awin muratin, katanya apabila ada orang hijrahnya buat perempuan. Rasulullah SAW, ada orang di Mekah nggak laku-laku nih dia. Di Mekah kali di Madinah ada perempuan kali yang mau aneh-aneh. Kayak orang kadang-kadang kan di Jakarta di Malu, ikan nggak ketemu-temu di bertahun-tahun. Datang ke Sukabumi laku. Ya kan begitu contohnya. Ngapain Sukabumi? Ada perempuan kali gitu contohnya kan. Lo niatnya kan. Tuh. Kemana? Mau ke Bandung, ngapain? Cari perempuan di pondok pesantren, contohnya gampang, sono kali. Ya kan begitu. Kata Rasulullah SAW, awim roatin, kalau dia niatnya kena perempuan, yunkiuha, pasti dia akan menikah perempuan tersebut. Dapat juga. Niatin mukanya. Apa niatnya? Niatin mama. Usahakan ketika kita tahu begini, niat kita adalah yang paling bagus. Jangan setengah. Makanya saya punya guru ngajarin, kalau begini berarti apa-apa yang kita diniatkan pasti berhasil. Iya. Oleh karena itu niatkan
Niat-niat ini adalah yang paling jangan bagus semuanya bagus. Tapi ada yang paling bagus, ada. Justru yang paling bagus, kita niat paling bagus, dapat tuh semuanya itu. Kalau ente niatin perempuan doang, ya, ente nggak bisa dapat dunia lain. Kalau ente dapat niat dunia doang, dagang doang, perempuan nggak dapat. Oh, contohnya kan itu doang. Tapi kalau kita niatan yang paling bagus, contohnya, dan itu bisa mendapatkan niat-niat yang teman kita dapatkan semuanya. Gimana caranya? Itu mengaji kepada guru-guru kita. Karena niat kita kan begitu. Begitu dalam doa contohnya. Doa kita minta atu-atu, ya Allah, minta dunia. Dan doa minta maaf. Ketika dalam saya belajar di kitab Kirfos, Sararibul Afos, itu kata-kata Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Itu jangan ente bosan-bosan ucapin itu di doa-doa ente, jangan bosan. Karena kata hati afiyah ini luas. Sehat ini luas. Apa? Sehat akal, sehat kantong, sehat jasad, sehat waktu, tuh sehat semuanya. Kadang orang sehat doang minta duit. Ya, itu ucapin itu menyeluruh. Saat hari bacanya doanya itu mulu. Bener mat. Jangan, karena guru tahu, karena kita tahu. Kalau kita istiqomah dengan doa itu, Allah angkat doa tersebut, maaf, dapat semuanya kita. Coba minta atu-atu, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan, contohnya. Rezeki. Diucapin lagi, lebih tegas lagi, fulus minta. Wallah, kenapa ya Allah? Yang minta fulus banyak ya Allah, kenapa? Karena fulus semua mulus ya Allah. Kena fulus semuamu, minta fulus yang banyak ya Allah, minta fulus yang banyak. Salah. Ya, fulus doang yang banyak. Besok habis dapat fulus sakit. Ya. Enak gak? Enak gak, Mat? Dapat sakit contohnya 10 miliar amat contohnya. Berhasil tembus 1000 episode. Subhanallah. 1000 episode main deh. Nih kalau antum tahun ini temen Kian Santang nih. Temen Kian Santang, agak halus segap. Tembus dia 10 episode, berapa duitnya? Tapi habis selesai dapat duit, maaf ya enggak, contohnya sakit, enggak enak. Enggak bisa beli apa-apaan, ya Allah. Mana amat? Terbaring, ya Allah. Baru dapat duitnya diapain, Mat? Enggak tahu diapain. Berobat doang, ya. Enggak, belum bisa sempat beli motor PCX. Ya, belum sempat, ya Allah, ya Rabb. Ya, enakan mana? Ya, kan Allah yang tahu segala kebutuhan kita yang terbaik buat kita. Jangan suka minta mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, jangan. Kita enggak tahu yang terbaik buat kita, Allah yang Maha mengetahui. Ya. Kenapa Allah tahu kita sehat dulu? Tarik. Yang penting walaupun kita enggak punya duit, kalau sehat enak. Ya duit sakit. Udahlah. Cerita ya kemarin anak ke Malang, anak nggak bisa hadir tempatnya apa ya, antum ya di Karawajati, anak baru pulang dari Malang jam 2, jam 3 sampai Jakarta. Salah seorang guru kami, Muallim Munamal Syukri Zaini, meninggal dunia. Sudah kapan sampai Malang. Itu beliau sakit jantung, beliau udah suntik per satu suntik 15 juta. Per satu suntik, bayangin nanti, dia baru 5 kali suntik. Berapa 15 jutanya? Berapa? 15 kali 5 berapa? Mana yang belajar matematika mana? Yang bagian ngitung mana di proyek? Berapa? 75 juta. 75 juta. Ya Allah. Punya duit banyak sakit. Sehat. Makanya orang-orang kaya mau dia sehat di 1 miliar mau, dibeli ginjal orang mau dibayarin. Dia mau sehat. Orang susah mau jual ginjal ya. Jual ginjalnya nih biar anakku kaya. Jual ginjal ya. Dia ciptaan dari Allah sekali doang enggak bisa. Inti enggak bersyukur apa yang Allah berikan. Inti kalau dihitung ini harga inti mahal ini. Kalau inti diketing inti mahal ini.
amat punya mata, coba dijualin matanya. Pernahkah kita bersyukur? Kita uangin berapa coba? Kita punya hati sehat, alhamdulillah hati kita sehat. Empedu kita sehat, ginjal kita sehat, coba diuangkan. Nggak pernah bersyukur kita. Kita tahunya rezeki itu pulus doang. Coba, gua dapat duit 5 juta, sakit. Ya Allah, habis, malah kurang lagi. Ya Allah. Nombok ya? Nombok. Ya. Baru dapat rezeki, banyak teman-temannya makan. Makan. Mas Hati situ doang, keselak. Ya, apaan tusukannya keselak, rumah sakit, habis biayanya lagi. Mana? Nggak enak juga, nggak enak udah. Jangan pernah mendahului mintaan kita itu mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di sini Rasulullah mengajarkan kita, ya kata beliau, ya seseorang itu dengan apa yang diniatkan dalam hatinya. Apa yang diniatkan bentuk dengan dunia akan dapat dunianya. Kalau diniatkan buat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربي فانفعنا ببركتهم واحنا الحسنى بحرمتهم وامنا بطريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصبر رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن حلا سواء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم دعواهم بها سبحانه ومجاتهم بها سلام دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قبول.